Bayangkan sebuah dunia di mana semua orang di pasar saham sibuk menatap layar, memantau angka yang naik turun setiap detik. Suasana penuh ketegangan, ada yang tersenyum lebar karena untung, ada yang muram karena rugi. Di tengah kegaduhan itu, ada satu pria yang duduk tenang di kantornya di Omaha, Nebraska, jauh dari hiruk-pikuk Wall Street. Pria itu bernama Warren Buffett. Bukan sekadar investor, ia adalah legenda hidup. Seorang yang telah mengubah $10.000 menjadi lebih dari $100 miliar selama beberapa dekade, bukan dengan trik instan, tapi dengan kesabaran dan disiplin yang jarang dimiliki orang lain. Buffett tidak percaya pada ramalan harga harian. Ia tidak mengejar saham yang sedang panas. Ia bahkan menghindari teknologi canggih selama bertahun-tahun, bukan karena anti, tapi karena ia tahu batas pengetahuannya. Filosofinya sederhana, beli perusahaan yang bagus, pahami bisnisnya, dan biarkan waktu bekerja. Dalam video ini, kita akan membongkar prinsip investasi seumur hidup ala Warren Buffett, rahasia yang membuatnya konsisten menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Kita akan belajar mengapa ia setia pada strategi buy and hold, bagaimana ia memanfaatkan compound interest, mengapa ia menolak spekulasi jangka pendek, dan bagaimana ia memilih investasi legendaris seperti Coca-Cola dan Apple. Bersiaplah, karena ini bukan sekadar pelajaran tentang uang. Ini adalah pelajaran tentang kesabaran, disiplin, dan cara melihat dunia investasi dengan pandangan yang lebih luas, seperti yang dilakukan oleh The Oracle of Omaha. Pagi itu, matahari baru saja menyinari kota Omaha, Nebraska. Jalanan masih lengang, dan di sebuah rumah bergaya sederhana yang dibangun pada tahun 1958, Warren Buffett duduk di meja kerjanya. Meja itu bukan meja marmer mahal, melainkan meja kayu yang sudah menemaninya selama puluhan tahun. Di hadapannya terhampar tumpukan laporan tahunan perusahaan. Tak ada layar penuh grafik berkedip. Tak ada suara alarm dari aplikasi saham. Tak ada desakan untuk beli sekarang atau jual cepat. Bagi Buffett, investasi tidak pernah tentang kecepatan. Tidak pernah tentang memprediksi apa yang akan terjadi besok pagi. Bagi dia, investasi adalah seni memahami sebuah bisnis. Ia seperti seorang petani yang meneliti tanah sebelum menanam, lalu menunggu musim berganti dengan sabar. Sejak awal karirnya di tahun 1950-an, Buffett sudah mengerti satu hal yang kebanyakan investor baru sadar setelah bertahun-tahun, pasar saham bisa menjadi tempat yang penuh godaan dan jebakan. Harga naik turun setiap hari, media menjeritkan berita terbaru, dan investor sering tergoda untuk ikut arus. Tapi Buffett memilih jalannya sendiri. Prinsipnya sederhana namun revolusioner. Jika kamu tidak berniat memegang saham selama 10 tahun, jangan pernah berpikir untuk memegangnya selama 10 menit. Kata-kata ini bukan sekadar kutipan. Itu adalah panduan hidupnya. Strategi buy and hold yang ia terapkan bukan berarti ia buta terhadap perubahan pasar, melainkan ia percaya bahwa waktu adalah teman terbaik bagi bisnis yang hebat. Ia membeli perusahaan bukan untuk dijual cepat, melainkan untuk dimiliki, dijalani, dan diuntungkan dalam jangka panjang. Buffett mengibaratkan investasi seperti memiliki sebuah toko. Jika hari ini seseorang datang menawarkan harga rendah untuk toko itu, apakah kamu akan menjualnya? Tentu tidak, selama tokonya tetap ramai, barangnya berkualitas, dan manajemennya solid. Begitu pula dengan saham, jika bisnisnya terus menghasilkan keuntungan, mengapa menjual hanya karena harga di pasar sedang goyah? Disinilah compound interest, bunga berbunga, mulai memainkan perannya. Setiap dividen yang ia terima bukan dihabiskan untuk kemewahan, melainkan diinvestasikan kembali. Keuntungan kecil itu, dari tahun ke tahun, bertumpuk menjadi kekayaan yang luar biasa besar. Buffett sering mengingatkan, keajaiban bunga berbunga memerlukan dua hal, waktu dan kesabaran. Kebanyakan orang gagal karena tidak mau menunggu. Di awal perjalanan karirnya, Buffett sudah membuktikan prinsip ini. Ia membeli saham-saham perusahaan yang tampak membosankan bagi orang lain, pabrik tekstil, asuransi, minuman ringan. Orang lain berlari mengejar saham panas, Buffett justru memegang erat investasi yang ia pahami luar dalam. Bertahun-tahun kemudian, keputusan itu membuahkan hasil berlipat ganda. Apa yang membedakan Buffett dari mayoritas investor bukanlah kecerdasannya semata. Banyak orang pintar di Wall Street. Bedanya, Buffett memiliki disiplin untuk tidak tergoda oleh kebisingan pasar. Ia tahu bahwa dalam investasi,
kesabaran seringkali lebih berharga daripada pengetahuan teknis yang rumit. Dari meja kerjanya di Omaha, jauh dari hiruk-pikuk New York, Buffett membangun kerajaan investasinya sedikit demi sedikit. Dan semuanya dimulai dari keyakinan sederhana bahwa waktu, bukan spekulasi, adalah alat paling ampuh untuk menciptakan kekayaan jangka panjang. Bagi Warren Buffett, kekuatan compound interest, bunga berbunga, bukan sekadar teori matematika. Itu adalah mesin penghasil kekayaan paling hebat yang pernah ada, sebuah mekanisme yang bekerja tanpa lelah, bahkan saat kita tidur. Buffett menyebutnya sebagai keajaiban dunia ke-8, sebuah ungkapan yang awalnya dikaitkan dengan Albert Einstein. Dan tidak seperti keajaiban-keajaiban lain yang hanya bisa kita nikmati dari jauh, keajaiban ini bisa dimanfaatkan siapa saja, selama kita paham cara kerjanya dan mau memberi waktu untuk bekerja. Mari kita mulai dengan gambaran sederhana. Bayangkan kamu punya 1 juta rupiah. Jumlah ini, jika diinvestasikan dengan return rata-rata 20% per tahun, akan menjadi: tahun pertama, Rp1.200.000. Tahun kelima, Rp2.488.320. Tahun ke-10, Rp6.191.736. Tahun ke-30, sekitar Rp237.376.000. Dan jika kamu terus membiarkan uang itu tumbuh selama 50 tahun, hasilnya melonjak menjadi lebih dari 9 miliar rupiah. Itu semua tanpa menambah modal sama sekali, hanya dari bunga yang terus beranak setiap tahun. Buffett memahami prinsip ini sejak masih remaja. Saat teman-temannya menghabiskan uang dari pekerjaan paruh waktu untuk hiburan, Buffett memilih menginvestasikannya kembali. Ia sadar, setiap rupiah yang ia habiskan hari ini adalah pohon uang yang tidak akan pernah tumbuh esok hari. Analogi pohon sering digunakan Buffett untuk menjelaskan konsep ini. Ia berkata, orang yang memetik daun setiap minggu tidak akan pernah punya hutan. Tapi orang yang membiarkan akarnya tumbuh dalam-dalam, suatu hari akan duduk di bawah rindang pohon yang ia tanam puluhan tahun lalu. Di dunia investasi, compound interest bekerja seperti gravitasi terbalik, alih-alih menarik ke bawah, ia menarik kekayaan kita ke atas, semakin lama semakin cepat. Awalnya, pertumbuhan terasa lambat dan membosankan. Tahun-tahun pertama seperti melihat jam pasir menetes, lambat, nyaris tak terlihat. Tapi begitu melewati titik kritis, pertumbuhannya menjadi eksponensial. Itulah mengapa Buffett tidak pernah terburu-buru menjual aset yang bagus. Ia tahu, memotong proses compound interest sama saja seperti menebang pohon muda sebelum berbuah. Banyak investor gagal karena tidak sabar, mereka ingin hasil cepat, padahal kekayaan sejati datang dari proses panjang yang konsisten. Di Berkshire Hathaway, filosofi ini tercermin jelas. Contohnya, investasinya di Coca-Cola. Buffett membeli saham Coca-Cola pada akhir 1980-an dengan nilai sekitar 1,3 miliar dolar. Hari ini, nilai saham itu telah melonjak lebih dari 25 miliar dolar, belum termasuk dividen tahunan yang terus mengalir dan diinvestasikan kembali. Buffett tidak perlu melakukan apa-apa selain menunggu dan membiarkan compound interest bekerja. Ia sering berkata, waktu adalah teman dari bisnis yang hebat, dan musuh dari yang biasa-biasa saja. Dengan kata lain, compound interest hanya bekerja maksimal jika kita memilih aset yang benar-benar berkualitas, lalu memegangnya cukup lama untuk tumbuh. Bayangkan kalau Buffett menjual Coca-Cola setelah 1 atau 2 tahun hanya karena harga naik sedikit. Ia akan kehilangan puluhan miliar dolar yang lahir bukan dari keputusan cepat, tapi dari kesabaran panjang. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil adalah ini, compound interest bukan hanya soal uang, tapi soal disiplin untuk tidak mengganggu prosesnya. Semakin kita tergoda untuk memetik daun terlalu cepat, semakin sedikit hasil yang bisa kita nikmati di masa depan. Di dunia investasi modern, kita sering melihat orang membeli saham karena satu alasan yang sama, semua orang beli. Ada berita viral, influencer merekomendasikan, grup WhatsApp penuh dengan kode saham panas, dan tiba-tiba seluruh pasar terasa seperti sedang mengejar kereta terakhir. Tapi Warren Buffett selalu berdiri di stasiun, melihat kereta itu lewat dengan tenang, sambil berkata dalam hati, "Kalau aku tidak tahu kemana kereta itu pergi, lebih baik aku tidak naik." Bagi Buffett, membeli saham bukanlah membeli selembar kertas dengan harga yang berubah-ubah setiap detik. Itu adalah membeli sebagian kepemilikan dari sebuah bisnis nyata, bisnis dengan produk, pelanggan,
kompetitor, dan tantangan sehari-hari. Ia punya prinsip sederhana yang tak pernah berubah. Jangan pernah berinvestasi di bisnis yang tidak kamu pahami. Mengapa memahami bisnis itu penting? Bayangkan kamu membeli sebuah toko roti di sudut jalan. Kalau kamu tidak tahu bagaimana toko itu membuat roti, bagaimana pelanggan datang, berapa biaya bahan baku, dan seberapa besar keuntungan yang masuk setiap bulan, apa yang akan terjadi? Kamu mungkin membayar mahal di awal, lalu sadar beberapa bulan kemudian bahwa toko itu sepi, bahan bakunya mahal, dan persaingan di sebelah jauh lebih ramai. Akhirnya, uang yang kamu keluarkan hilang, bukan karena nasib buruk, tapi karena ketidaktahuan. Buffett melihat saham dengan cara yang sama. Kalau ia tidak mengerti dari mana sebuah perusahaan menghasilkan uang, siapa pelanggannya, bagaimana tren industrinya, dan apa yang membuatnya unggul dari pesaing, ia akan langsung melewatkannya, bahkan jika semua orang di Wall Street sedang membicarakan saham itu. Contoh, melewatkan tren teknologi awal. Pada akhir 1990-an, dunia sedang mabuk kepayang dengan saham teknologi. Internet baru saja meledak, startup muncul di mana-mana, dan harga sahamnya melonjak tanpa henti. Banyak orang menjadi kaya mendadak. Namun, Buffett tetap duduk tenang. Ia tidak membeli saham-saham.com seperti Amazon atau Yahoo saat itu. Bukan karena ia menganggap mereka buruk, tapi karena ia tidak paham model bisnisnya secara mendalam. Ia tidak bisa memprediksi siapa yang akan bertahan, siapa yang akan jatuh, atau bagaimana mereka akan menghasilkan laba konsisten. Orang-orang mengejeknya, menyebutnya kuno, dan tertinggal zaman. Tapi ketika gelembung.com pecah pada tahun 2000 dan pasar ambruk, Buffett terbukti benar, banyak perusahaan yang tadinya bernilai miliaran dolar, lenyap dalam hitungan bulan. Buffett sering menggunakan istilah circle of competence, lingkaran kompetensi. Ini adalah batas imajiner yang menunjukkan area di mana kita memiliki pengetahuan yang cukup dalam untuk mengambil keputusan cerdas. Bagi Buffett, lingkaran itu mencakup industri seperti makanan, minuman, perbankan, asuransi, dan beberapa sektor konsumen. Di luar itu, ia lebih suka mengakui keterbatasannya. Ia berkata, apa yang penting bukan seberapa luas lingkaran kompetensimu, tapi seberapa jelas batasnya. Artinya, tidak masalah jika kita hanya ahli di beberapa bidang saja. Yang penting, kita sadar di mana batas pengetahuan kita, dan tidak tergoda untuk bertaruh di luar zona itu. Proses Buffett dalam memahami bisnis. Membaca laporan keuangan. Buffett adalah pembaca laporan tahunan yang fanatik. Ia meneliti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas selama bertahun-tahun. Ia mencari pola stabil, bukan hanya hasil bagus di satu tahun. Menganalisis model bisnis. Ia ingin tahu bagaimana perusahaan menghasilkan uang dan apakah model itu bisa bertahan puluhan tahun. Apakah bisnis itu menjual barang yang akan selalu dibutuhkan orang? Apakah ada penghalang masuk yang kuat untuk mencegah pesaing meniru? Menilai daya saing jangka panjang. Buffett mencari moat, parit pertahanan, yang membuat bisnis sulit disaingi. Coca-Cola punya merek yang diakui di seluruh dunia, Sis Candis punya pelanggan setia, dan American Express punya jaringan pembayaran yang dipercaya. Memahami manajemen. Ia tidak hanya membeli bisnis, tapi juga membeli orang yang mengelolanya. Ia ingin manajemen yang jujur, kompeten, dan berorientasi jangka panjang. Kisah sederhana, mengapa Buffett tidak membeli Bitcoin? Salah satu contoh paling terkenal dari prinsip ini adalah penolakannya terhadap Bitcoin. Meski banyak orang meraup keuntungan besar dari mata uang kripto, Buffett tidak tergoda. Alasannya sederhana, Bitcoin tidak menghasilkan produk atau jasa. Nilainya hanya bergantung pada orang lain yang mau membayar lebih di masa depan. Ia tidak bisa memprediksi arus kas atau laba. Bagi Buffett, itu berarti Bitcoin berada di luar lingkaran kompetensinya. Dan jika ia tidak mengerti bagaimana sebuah bisnis mencetak uang, ia memilih untuk tidak ikut bermain, sesederhana itu. Pelajaran untuk kita. Kita tidak harus menjadi miliarder untuk menerapkan prinsip ini. Kuncinya adalah berhenti membeli saham atau aset hanya karena sedang tren. Mulailah bertanya, bagaimana perusahaan ini menghasilkan uang? Apakah produknya akan tetap dibutuhkan 10-20 tahun ke depan? Apakah saya paham risikonya? Kalau jawabannya kabur, maka kita sedang mencoba naik kereta ke tujuan yang bahkan kita tidak tahu. Buffett mengajarkan bahwa pengetahuan adalah pertahanan terbaik dari kerugian, dan memahami bisnis adalah pondasi dari semua keputusan investasi yang sehat.
Akhir dekade 1990-an adalah masa yang penuh euforia di pasar modal. Dunia baru saja menyaksikan lahirnya internet, dan mendadak semua orang ingin memiliki saham teknologi di portofolionya. Dari Silicon Valley hingga Bursa Efek New York, perusahaan-perusahaan yang bahkan belum menghasilkan keuntungan dinilai miliaran dolar hanya karena mereka punya situs web dan ide revolusioner. Wartawan keuangan menyebutnya .com boom. Investor retail yang sebelumnya tidak pernah membeli saham, kini mengantongi daftar panjang nama-nama startup internet yang menjanjikan. Setiap hari, media memompa berita tentang bagaimana masa depan ada di dunia digital, dan bahwa siapapun yang tidak ikut investasi di perusahaan teknologi akan ketinggalan kereta. Buffett dan gelombang yang ia biarkan lewat. Sementara orang lain sibuk berburu saham yang naik 2 kali lipat dalam hitungan minggu, Warren Buffett justru duduk di kantornya di Omaha, Nebraska, membaca laporan keuangan perusahaan asuransi dan produsen makanan ringan. Saat ditanya oleh wartawan mengapa ia tidak ikut pesta teknologi ini, jawabannya sederhana. Saya tidak mengerti bagaimana sebagian besar perusahaan itu akan menghasilkan keuntungan jangka panjang. Jika saya tidak bisa menjelaskan cara sebuah perusahaan menghasilkan uang, saya tidak akan membelinya. Pernyataan ini membuat banyak orang di Wall Street menggelengkan kepala. Sebagian bahkan menganggap Buffett sudah terlalu tua dan tidak relevan dengan perkembangan zaman. Mereka melihatnya seperti kakek yang keras kepala, yang tidak mau belajar tentang hal-hal baru. Tapi Buffett tidak tersinggung. Ia tahu bahwa mengakui ketidaktahuan lebih aman daripada pura-pura pintar. Saat gelembung itu pecah, tahun 2000 menjadi titik balik. Harga saham teknologi yang tadinya melesat seperti roket mulai jatuh bebas. Perusahaan-perusahaan .com yang sebelumnya dipuji sebagai masa depan, tiba-tiba bangkrut. Nama-nama besar seperti Pets.com, Webfund, dan Etoys lenyap dalam waktu singkat. Investor yang sebelumnya merasa seperti jenius, kini panik. Uang miliaran dolar menguap dari pasar. Banyak yang kehilangan tabungan hidupnya. Dan Warren Buffett, ia tetap di posisinya, dengan portofolio yang berisi perusahaan-perusahaan membosankan, seperti Coca-Cola, Gillette, dan The Washington Post. Ia tidak kehilangan tidur karena tidak pernah membeli saham-saham yang ambruk itu. Media yang dulu menertawakannya kini mulai menulis headline berbeda. Buffett terbukti benar, menghindari .com menyelamatkan kekayaannya. Pelajaran dari kesabaran. Buffett selalu percaya bahwa kesempatan datang pada waktu yang tepat untuk orang yang sabar. Ia tidak pernah merasa harus ikut serta hanya karena orang lain sedang ramai-ramainya. Prinsipnya, kamu tidak harus beraksi setiap saat di pasar saham. Pasar akan selalu memberimu peluang besar jika kamu sabar. Bagi Buffett, spekulasi adalah permainan berbahaya. Orang yang membeli saham hanya karena harganya sedang naik, bukan karena mereka memahami bisnisnya, ibarat sedang berjudi dengan nasib. Dan seperti di kasino, sebagian besar akan pulang dengan kantong kosong. Perubahan pandangan, kasus Apple. Meski Buffett dikenal menghindari teknologi di awal karirnya, ia tidak menutup mata selamanya. Pada pertengahan 2010-an, ia mulai memperhatikan Apple. Namun, ia tidak melihatnya sebagai perusahaan teknologi murni, melainkan sebagai perusahaan konsumen yang kebetulan menggunakan teknologi sebagai produknya. Baginya, Apple punya semua hal yang ia sukai dalam sebuah bisnis. Merek kuat yang dicintai konsumen di seluruh dunia. Produk dengan loyalitas tinggi yang membuat pelanggan mau mengupgrade setiap beberapa tahun. Ekosistem tertutup yang sulit ditiru oleh pesaing. Setelah benar-benar memahami model bisnisnya, Buffett mulai membeli saham Apple secara besar-besaran pada 2016. Keputusannya berbuah manis. Hanya dalam beberapa tahun, investasi itu menjadi salah satu kepemilikan terbesar Berkshire Hathaway, menghasilkan puluhan miliar dolar keuntungan. Inti pelajaran dari Buffett, tidak paham, jangan beli. Bukan berarti perusahaan itu buruk, hanya saja kita tidak punya kemampuan menilainya dengan tepat. Tren tidak selalu berarti peluang. Bahkan tren besar seperti internet bisa menghasilkan banyak korban bagi mereka yang masuk tanpa bekal pengetahuan. Kesabaran adalah aset. Pasar selalu menawarkan peluang. Tugas kita adalah menunggu kesempatan yang benar-benar sesuai dengan kompetensi kita. Fleksibel, tapi tetap selektif. Buffett menghindari teknologi selama bertahun-tahun, tapi ketika ia benar-benar mengerti model bisnis Apple, ia berani masuk dengan jumlah besar.
Warren Buffett selalu mengatakan bahwa setiap saham yang ia beli adalah bisnis, bukan sekadar lembar kertas dengan angka. Dan cara terbaik memahami filosofi investasinya adalah dengan melihat studi kasus investasi legendarisnya, yang menunjukkan kombinasi unik dari kesabaran, keteguhan prinsip, dan keberanian mengambil keputusan saat orang lain panik. 1. Coca-Cola, minuman manis, keuntungan manis selamanya. Tahun 1988 adalah masa yang tidak menyenangkan bagi banyak investor. Pasar saham baru saja diguncang Black Monday pada Oktober tahun 1987, di mana indeks Dow Jones jatuh 22% hanya dalam satu hari. Banyak orang ketakutan, menjual aset mereka, dan berusaha menyelamatkan uang tunai. Tapi Buffett, ia justru melihat peluang. Ia mengamati Coca-Cola, sebuah perusahaan yang sudah berdiri lebih dari seabad, dikenal di hampir setiap sudut dunia, dan produknya memiliki rasa yang konsisten dimanapun kamu membelinya, entah di New York atau di pedalaman Afrika. Buffett pernah berkata, "Saya tahu bahwa 10, 20, bahkan 50 tahun dari sekarang, orang akan tetap minum Coca-Cola. Dan mereka tidak akan tiba-tiba berpindah ke merek lain hanya karena harganya turun 10 sen." Ia melihat kekuatan brand loyalty yang luar biasa, jaringan distribusi yang tidak tertandingi, dan kemampuan perusahaan menaikkan harga sedikit demi sedikit tanpa kehilangan pelanggan. Buffett mulai membeli saham Coca-Cola secara besar-besaran. Dalam waktu singkat, Coca-Cola menjadi salah satu kepemilikan terbesar Berkshire Hathaway. Hari ini, dividen tahunan yang diterima Buffett dari Coca-Cola mencapai ratusan juta dolar per tahun, dan yang lebih menakjubkan, nilai sahamnya telah berlipat ganda berkali-kali lipat sejak pembelian awal. Investasi ini menjadi contoh sempurna strategi Buffett, membeli perusahaan hebat di harga wajar, lalu memegangnya selamanya. 2. Apple, dari skeptis menjadi pemegang saham terbesar. Buffett terkenal lama menghindari teknologi. Baginya, perusahaan teknologi terlalu sulit diprediksi karena inovasinya cepat sekali berubah. Namun, pada 2016, ia mulai melirik Apple, bukan sebagai perusahaan teknologi semata, tapi sebagai perusahaan konsumen premium dengan basis pelanggan yang sangat loyal. Buffett melihat hal-hal yang tidak selalu diperhatikan analis teknologi. Brand power yang setara dengan Coca-Cola di dunia minuman. Ekosistem terkunci. Jika seseorang sudah menggunakan iPhone, iPad, MacBook, dan layanan Apple, mereka jarang pindah ke platform lain. Repeat purchase behavior. Pelanggan mengganti iPhone setiap beberapa tahun, artinya pendapatan berulang hampir terjamin. Buffett pernah menjelaskan, "Saya tidak memandang Apple sebagai perusahaan teknologi. Saya melihatnya sebagai bisnis konsumen yang luar biasa dengan produk yang sangat diinginkan." Ia membeli saham Apple dalam jumlah besar, dan beberapa tahun kemudian, Apple menjadi kepemilikan saham terbesar Berkshire Hathaway. Keuntungan yang dihasilkan, puluhan miliar dolar. Bahkan Buffett mengaku bahwa investasi Apple adalah salah satu yang paling menguntungkan dalam sejarah karirnya. 3. American Express, membeli saat dunia panik. Kisah American Express adalah salah satu favorit Buffett, karena menunjukkan bagaimana ia memanfaatkan krisis sebagai peluang emas. Tahun 1963, American Express terlibat dalam skandal besar yang dikenal sebagai Salad Oil Scandal. Salah satu klien mereka, Allied Crude Vegetable Oil, meminjam uang dengan menjaminkan tangki minyak sayur. Masalahnya, setelah diperiksa, sebagian besar tangki itu berisi air, bukan minyak. Berita ini menghantam kepercayaan publik pada American Express. Harga sahamnya anjlok. Investor lari terbirit-birit. Tapi Buffett tidak ikut panik. Ia melihat bahwa meskipun perusahaan sedang terkena skandal, merek American Express tetap kuat. Orang-orang masih menggunakan kartunya, dan jaringan bisnisnya masih kokoh. Buffett memutuskan untuk membeli saham American Express secara besar-besaran di saat pasar menjauhinya. Keputusannya terbukti tepat, beberapa tahun kemudian, harga saham pulih, dan Buffett menikmati keuntungan besar. Sampai hari ini, American Express tetap menjadi bagian penting dari portofolio Berkshire Hathaway. Benang merah dari ketiga investasi ini. Jika kita melihat ketiga contoh ini, ada pola jelas. Buffett membeli saat harga turun karena ketakutan jangka pendek, bukan karena bisnisnya buruk. Ia fokus pada kekuatan fundamental jangka panjang, seperti merek, loyalitas pelanggan, dan model bisnis yang sederhana. Ia bersedia memegang saham selama puluhan tahun tanpa tergoda menjual, karena tahu nilai bisnisnya terus tumbuh.
Buffett sering mengatakan, pasar saham adalah alat transfer kekayaan dari orang yang tidak sabar kepada orang yang sabar. Dan dari Coca-Cola, Apple, hingga American Express, kita bisa melihat bagaimana kesabaran itu membuahkan hasil miliaran dolar. Bayangkan kamu sedang duduk di ruang tamu rumah sederhana Warren Buffett di Omaha, Nebraska. Rumah itu tidak besar untuk ukuran seorang miliarder, hanya satu lantai, catnya sedikit memudar, dan furnitur kayu yang sudah menemani puluhan tahun. Tidak ada layar raksasa penuh grafik saham yang bergerak cepat. Tidak ada dering telepon dari broker setiap 5 menit. Yang ada hanyalah meja kayu tua, beberapa kursi nyaman, dan tumpukan buku yang hampir seperti dinding mini. Di sudut ruangan, ada Warren Buffett yang duduk santai, tersenyum ramah sambil berkata pelan. Berinvestasi itu sederhana, tapi tidak mudah. Kalimat itu singkat, tapi bobotnya dalam. Buffett mengerti bahwa investasi bukan tentang trik rahasia atau rumus matematika rumit. Bagi dia, kunci keberhasilan ada pada disiplin, kesabaran, dan fokus pada hal yang benar. Dan yang menarik, prinsip-prinsip itu bisa kita terapkan meski modal kita tidak miliaran dolar. Mari kita uraikan, langkah demi langkah, bagaimana investor retail seperti kita bisa meniru strategi Buffett. 1. Mulai dari yang kamu mengerti. Buffett selalu berbicara tentang circle of competence, lingkaran kompetensi. Artinya, kita sebaiknya hanya berinvestasi pada bisnis yang kita mengerti cara kerjanya. Ia tidak akan membeli perusahaan teknologi yang produknya bahkan ia tidak tahu cara kerjanya, setidaknya sampai ia benar-benar memahaminya. Contoh nyata, Buffett menghindari investasi di perusahaan teknologi selama puluhan tahun. Ia fokus pada bisnis makanan, minuman, perbankan, dan asuransi, industri yang ia pahami secara mendalam. Baru ketika ia memahami Apple sebagai bisnis konsumen premium, ia masuk dengan jumlah besar. Bagi investor retail, prinsip ini berarti, jika kamu bekerja di industri makanan, mungkin kamu bisa memahami lebih baik saham perusahaan restoran. Jika kamu paham dunia otomotif, pelajari perusahaan-perusahaan yang memproduksi kendaraan atau komponennya. Jangan memaksakan diri membeli saham karena ramai di media, jika kamu tidak mengerti cara mereka menghasilkan uang. Buffett pernah bilang, risiko datang dari tidak mengetahui apa yang kamu lakukan. 2. Fokus pada kualitas, bukan harga harian. Kebanyakan investor pemula terjebak pada layar monitor, melihat harga saham naik turun setiap menit. Mereka lupa bahwa di balik angka itu ada bisnis nyata dengan karyawan, pelanggan, produk, dan reputasi. Buffett selalu menilai bisnis dari kualitasnya. Apakah mereknya kuat? Apakah manajemennya kompeten? Apakah punya keunggulan kompetitif yang sulit disaingi? Ia tidak peduli jika harga saham Coca-Cola turun 20% dalam setahun tertentu, selama bisnisnya tetap menghasilkan uang dan mempertahankan pasar. Sebagai investor retail, kita bisa belajar untuk melihat laporan keuangan, brand power, dan daya tahan bisnis sebelum melihat grafik harga. Kalau kamu membeli saham hanya karena lagi murah, tapi bisnisnya buruk, kamu seperti membeli mobil murah yang mesinnya sudah rusak, tetap saja tidak akan membawa kamu ke tujuan. 3. Bersabar dan biarkan waktu bekerja. Buffett tidak hanya membeli saham Coca-Cola pada 1988 lalu menjualnya setahun kemudian. Ia memegangnya selama puluhan tahun. Bahkan sampai sekarang, ia masih punya kepemilikan besar di perusahaan itu. Kesabaran ini adalah senjata utama Buffett. Ia tahu bahwa pasar saham dalam jangka pendek bisa naik turun seperti roller coaster, tapi dalam jangka panjang, harga saham akan mencerminkan kualitas bisnis. Bagi kita, ini berarti, jangan panik saat harga saham turun sedikit. Gunakan penurunan harga sebagai kesempatan membeli lebih banyak, jika bisnisnya tetap sehat. Pahami bahwa kekayaan besar dalam investasi datang dari pertumbuhan compounding selama bertahun-tahun, bukan dari trading cepat setiap minggu. Buffett sering berkata, rahasia saya, waktu. Saya sudah berinvestasi selama lebih dari 70 tahun. Compound interest adalah keajaiban dunia ke-8. 4. Gunakan compound interest di semua aspek keuangan. Salah satu alasan Buffett bisa menjadi miliarder adalah karena ia tidak menghabiskan dividen yang ia terima, tetapi menginvestasikannya kembali. Setiap dolar yang dihasilkan dari investasinya, ia gunakan untuk membeli lebih banyak aset produktif. Bagi investor retail, compound interest bisa dilakukan dengan reinvestasi dividen dari saham atau reksadana,
Menggunakan keuntungan investasi untuk membeli aset lagi, bukan untuk konsumsi. Memulai sedini mungkin, karena waktu adalah faktor terpenting dalam compounding. Jika kamu menaruh 10 juta rupiah dan mendapatkan 10% setahun, tahun depan kamu punya 11 juta rupiah. Tapi jika kamu terus menaruh keuntungan itu kembali, 20 tahun kemudian jumlahnya bisa lebih dari 67 juta rupiah, tanpa tambahan modal baru. Buffett memulai investasinya sejak umur 11 tahun, dan inilah mengapa ia mengatakan, "Saya sudah kaya karena kombinasi dari hidup di Amerika, keberuntungan genetik, dan compound interest." 5. Jangan berutang untuk investasi. Buffett sangat anti berutang untuk membeli saham. Alasannya sederhana, pasar saham bisa turun kapan saja, dan jika kamu berutang, kamu bisa terpaksa menjual aset di harga murah untuk membayar cicilan. Ia sering mengingatkan bahwa leverage adalah pedang bermata dua. Jika pasar naik, keuntunganmu berlipat. Tapi jika pasar turun, kerugianmu bisa menghancurkan segalanya. Bagi kita, prinsip ini berarti, mulailah investasi dengan uang yang memang tidak akan kamu butuhkan dalam waktu dekat. Jangan meminjam hanya karena ada peluang besar. Fokus pada pertumbuhan modal yang konsisten, bukan kecepatan. Warren Buffett sering mengatakan, kunci untuk menjadi investor yang baik bukan hanya tahu apa yang harus dilakukan, tapi juga tahu apa yang harus dihindari. Kalimat itu sederhana, tapi di baliknya tersimpan pelajaran mahal yang sering diabaikan investor retail. Seperti seorang pelaut yang menghindari karang di tengah laut, Buffett tahu persis bahwa satu langkah salah bisa membuat kapal karam, tak peduli seberapa baik rencananya sebelumnya. Mari kita bahas kesalahan-kesalahan fatal yang sering dilakukan investor, yang bisa menjadi pembunuh senyap bagi portofolio, dan bagaimana Buffett menghindarinya. 1. Tergoda euforia pasar. Coba ingat kembali masa .com bubble, akhir 1990-an. Saat itu, semua orang seperti mabuk teknologi. Setiap perusahaan yang menempelkan kata .com di namanya langsung melonjak nilainya, meski belum menghasilkan 1 rupiah pun keuntungan. Buffett, dia diam saja. Ia tidak ikut membeli saham-saham itu, walaupun banyak orang menertawakannya dan menyebutnya ketinggalan zaman. Dan benar saja, ketika gelembung itu pecah, triliunan dolar menguap dari pasar, dan banyak investor kehilangan segalanya. Buffett selamat tanpa luka. Pelajaran untuk kita, jangan ikut arus hanya karena semua orang beli. Ketika pasar ramai dan penuh euforia, justru saat itulah risiko tertinggi mengintai. Buffett sering mengulang nasihat lamanya. Takutlah saat orang lain serakah, dan serakahlah saat orang lain takut. 2. Kurang riset, lebih banyak ikut-ikutan. Banyak investor retail membeli saham hanya karena melihatnya viral di media sosial atau direkomendasikan teman. Buffett justru melakukan sebaliknya, ia membaca laporan tahunan, menganalisis laporan keuangan, memahami manajemen, bahkan terkadang bertemu langsung dengan pemilik bisnis. Bayangkan ini seperti membeli rumah. Apakah kamu akan membeli hanya karena banyak orang mau beli rumah di sana, tanpa melihat kondisi bangunan, lokasi, atau dokumen legal? Tentu tidak. Sayangnya, di pasar saham, banyak orang melakukan hal yang sama setiap hari. Pelajaran untuk kita, lakukan riset sendiri. Pahami bagaimana perusahaan menghasilkan uang, siapa yang memimpinnya, dan apakah mereka punya keunggulan yang bisa bertahan lama. 3. Terlalu sering berpindah arah. Buffett punya prinsip buy and hold, membeli bisnis hebat dan memegangnya selama mungkin. Banyak investor retail justru kebalikannya. Hari ini beli saham A, seminggu kemudian jual karena tertarik saham B, lalu pindah lagi ke saham C. Akhirnya, biaya transaksi tinggi, potensi pertumbuhan hilang, dan hasilnya jauh dari optimal. Buffett sering mengibaratkan investasi seperti menanam pohon. Kamu tidak bisa menumbuhkan pohon besar jika terus memindahkannya setiap minggu. Pelajaran untuk kita, jika sudah menemukan bisnis hebat, bersabarlah. Biarkan waktu bekerja, jangan buru-buru menjual hanya karena harga sedikit turun. 4. Membeli karena murah, bukan karena bagus. Harga rendah seringkali memikat. Tapi Buffett tahu bahwa harga murah untuk bisnis buruk tetaplah investasi buruk. Ia lebih suka membayar harga yang wajar untuk bisnis luar biasa, dibanding membeli bisnis biasa-biasa saja meski harganya terlihat murah. Analoginya sederhana, bayangkan kamu ditawari mobil murah, tapi mesin dan remnya sudah rusak. Meskipun harganya setengah dari harga pasar,
pada akhirnya kamu akan mengeluarkan biaya perbaikan yang jauh lebih besar, atau malah membuangnya. Pelajaran untuk kita, fokus pada kualitas bisnis, bukan sekadar harga saham. Murah belum tentu menguntungkan, dan mahal belum tentu buruk, jika kualitasnya mendukung. 5. Mengabaikan psikologi investasi. Buffett tahu bahwa musuh terbesar investor bukanlah pasar, melainkan emosi mereka sendiri. Panik saat harga turun, euforia saat harga naik, kedua ekstrim ini sama-sama berbahaya. Saat krisis finansial 2008, banyak investor menjual semua asetnya karena takut. Buffett justru membeli saham-saham berkualitas dengan harga diskon besar. Hasilnya, ia mendapat keuntungan luar biasa ketika pasar pulih. Pelajaran untuk kita, latih mental agar tetap tenang. Jangan biarkan ketakutan atau keserakahan menguasai keputusan investasi. Ingat kata Buffett, pasar saham adalah alat untuk memindahkan uang dari orang yang tidak sabar ke orang yang sabar. Di dunia investasi yang penuh kebisingan, Warren Buffett membuktikan satu hal, kekayaan sejati dibangun oleh kesabaran, bukan kecepatan. Ia tidak pernah berlomba untuk jadi yang tercepat. Ia memilih menjadi yang paling konsisten. Bayangkan perjalanan Buffett seperti menanam pohon. Di tahun pertama, yang terlihat hanya tunas kecil. Di tahun kelima, batangnya mulai menguat. Dan di tahun ke-30, pohon itu menjulang tinggi, memberikan buah dan teduh yang tak ternilai. Bagi Buffett, setiap saham berkualitas yang ia beli adalah bibit pohon. Ia tanam di tanah subur bernama bisnis hebat, ia sirami dengan disiplin, dan ia biarkan waktu melakukan sisanya. Tidak ada pupuk instan, tidak ada sihir pasar. Hanya prinsip sederhana, pahami apa yang kamu beli. Beli dengan harga wajar, pegang selama bisnisnya tetap hebat. Kesuksesan Buffett bukan hanya soal memilih saham Coca-Cola atau Apple. Itu hanyalah hasil dari pola pikir yang benar. Yang ia jual kepada dunia adalah filosofi bahwa kita tidak harus menjadi jenius untuk menjadi kaya, kita hanya harus disiplin, sabar, dan berpikir jangka panjang. Sekarang, pertanyaannya, apakah kamu siap menjadi Buffett dalam versi hidupmu sendiri? Tidak perlu miliaran dolar, tidak perlu kursi di Wall Street. Yang kamu perlukan hanyalah keberanian untuk berkata, tidak, pada spekulasi, kesabaran untuk menunggu, dan keyakinan bahwa waktu adalah sekutu terbaikmu di dunia investasi. Ingat kata-kata Buffett yang terkenal, pasar adalah alat untuk memindahkan uang dari yang tidak sabar kepada yang sabar. Jadilah yang sabar, jadilah yang konsisten, dan biarkan kekayaanmu tumbuh seperti pohon yang kamu tanam hari ini.